Halo semua, kembali lagi di channel ini Rumah Alat Teknik, sebuah channel yang akan menjadi referensi buat kalian yang mencari power tools atau alat-alat mekanik, alat-alat teknik, dan alat-alat pertukangan. Dan di video kali ini kita akan mereview sebuah impact driver. Di video-video sebelumnya kita sudah mereview beberapa power tools seperti impact wrench, kemudian ada gerinda, dan ada yang lain lagi. Kalian bisa tonton videonya. Kita sudah upload beberapa dan kita akan upload setiap minggunya ya. Jadi buat kalian yang terus mantengin channel ini, jangan lupa tiap minggu kita pasti ngonten atau nge-review sebuah power tools. Nah, di video kali ini kita akan mereview sebuah power tools, yakni impact driver dari brand J-Tools, teman-teman. Nah, brand J-Tools ini belakangan viral ya. Ada beberapa konten kreator yang fokus di bidang power tools yang sudah mereview. Dan kita sekarang lagi nge-review juga ini J-Tools dari tipe GT126, sebuah impact driver. Seperti apakah isi di dalam J-Tools ini dan kelengkapannya seperti apa, worth it kah atau enggak, kalian tonton video ini, pantengin sampai akhir ya, karena kita akan melakukan serangkaian tes yang mungkin bisa berguna informasinya untuk kalian yang mencari sebuah power tools atau untuk kalian yang mungkin merencanakan untuk membeli sebuah power tools brand J-Tools. Oke, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat isi di dalam sebuah power tools brand J-Tools ini ya. Sudah seperti saya katakan tadi, ini adalah impact driver ya teman-teman. Sekarang kita mari review, kita bongkar isi di dalam dan kita juga akan melakukan sebuah rangkaian tes seperti apakah performa dari impact driver brand J-Tools ini. Di dalam segi tampilan boxnya ini ada stiker tempelan ya, ini sudah agak kelupas. Brand J-Tools, European teknologi, teknologinya kebalik lagi teman-teman ya. Ini harusnya E dulu baru H, ini kebalik, TH, the teknologi, European the teknologi, harusnya teknologi. Oke, DPR ini nggak tahu kita apa DPR. Brand J-Tools JT126, registrasi K3L, dan ini sih ada barcode. Ini untuk boxnya hampir sama dengan APR ya. Boxnya ini tipis banget teman-teman, berbeda dengan boxnya yang kemarin kita review AP33 Pro Max Plus, itu sangat kokoh. Nah kalau ini tipis banget, ini diginin aja udah kayak mau bengkok gini. Oke, kita buka isinya. Tara, dan ini dia. Untuk kelengkapannya ini dulu kita bahas. Kelengkapannya ini jarang sekali dapat sebuah flexible shock seperti ini ya di brand impact driver. Biasanya dapatnya itu kunci-kunci kirian atau mata shock kirian ya, buat baut kirian kayak gitu ya. Ini malah dapat flexible shock. Ini biasanya kayak gini kita dapetin kalau kita beli bor ya, baik bor biasa atau bor impact yang sudah punya kelengkapan pernak-pernik aksesoris, itu biasanya dapat ini. Nah di sini ini impact driver tapi dapat ini gitu. Oke, kita singkirkan dulu. Ada beberapa mata obeng di sini teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ada beberapa mata obeng, ada 4 mata rufting, dan ada beberapa mata bor, dan tentu saja ada juga beberapa mata shock deep impact ya. Ini untuk ukuran-ukurannya ukuran standar aja, ini ada ukuran 19, dan ya ini juga ada ukuran 21, yang paling besar ini ukuran 21. Ini kalau nggak salah ukuran 8. Oh sorry, ukuran 4 ternyata teman-teman. Ini ukuran 4 ya, kelihatan nggak? Nah itu dia ukuran 4. Oke. Oke, itu dia untuk aksesorisnya. Kalian bisa lihat sendiri ada beberapa aksesoris mulai dari mata obeng, mata rufting, mata bor, dan mata shock. Oke, sekarang kita akan bahas isi di koper yang lain, bagian koper yang lain. Kita ke atasin dulu. Oke, ini dia. Seperti biasa ada kartu garansi dan buku manual. Kartu garansinya sudah berbahasa Indonesia, begitupun buku manualnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri ada juga seperti ini. Kita singkirkan dulu. Ada charger yang sangat biasa dan lumrah, dan juga sudah pasti kopong. Oke,
Kita lanjut ke baterai. Baterainya mendapatkan baterai 10 sel ya teman-teman. Nanti kita lihat seberapa besar tegangannya. Kalau saya prediksi sih mungkin ya hanya 19, sekian volt ya. Ini tipenya 88 VF. Ini bukan voltase ya. Ini tipe produksi baterai. Oke, ditegesin lagi. Yang tertulis di baterai seperti ini atau di Power Tools brand lain itu bukan angka voltase baterai, tapi itu adalah tipe produksi. Dapat 2 baterai sekaligus teman-teman, sama juga 10 sel. Kita langsung ke unitnya, J-Tools. Oke, untuk unitnya seperti ini. Seperti impact driver pada layaknya, sangat ringkas dan sangat simpel sekali untuk bisa kita pegang seperti ini. Ini nggak berat ya teman-teman, sangat ringan. Standar lah ringannya. Ini kebanyakan impact driver yang mungkin punya kekuatan hampir sama seperti ini ya segini-gini ke beratnya, kurang lebih bobotnya ya segini-gini. Kemudian ada juga cantelan buat kalian cantelin ketika selesai dipakai. Ini untuk keterangannya di unitnya GT126 ya. RPM-nya berada di angka 3500. Nanti kita cek. Kemudian kekuatan Newton meternya itu ada di angka 550. Impact range standar. Cuman seharusnya ini nyebutnya impact driver ya, bukan impact range. Oke, sekarang kita coba tes seperti apakah bunyinya. Oke. Oke, ini mode pelan. Ini mode pelan. Sekarang kita beralih ke mode yang medium. Oke, ini mode medium. Dan sekarang kita beralih ke mode tertingginya, mode fast. Oke, kita terangin dikit. Di sini juga ada indikator baterai yang sebelah sini ya. Indikator baterai, dan ini indikator kecepatannya. Dan dia juga punya mode sekali putaran ya. Sekali putaran itu maksudnya ketika kalian pencet seberapa lama pun dia bakal pasti mutarnya cuma sekali putaran doang. Seperti itu. Ini adalah sebuah fitur yang mengkondisikan agar baut kalian tidak terlalu dalam masuknya atau tidak terlalu mencengkram sehingga membuat driver atau drive yang ada di kendaraan kalian itu rusak atau mungkin baut kalian rusak. Jadi cuma sekali pencet dia muternya sekali atau 2 kali lah. Intinya dia nggak jor-joran. Kalau ini aktif, kalau ini dimatiin ya dia bakal muter terus gitu ya. Sekarang kita bakalan tes seberapa cepat RPM-nya, apakah sesuai dengan yang dikatakan di unit, yaitu ada di kecepatan 0 hingga 3500 RPM. Kita bakalan tes sekaligus juga tes baterai dan juga mengetes tentu saja charger yang satu ini, apakah betul outputnya ada di angka 21 volt. Kita tes, oke? Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mengetes secara langsung apakah charger ini sesuai dengan yang tertulis di unitnya, yaitu berapa tadi, 21 volt ya. Kita tes apakah akan mendapatkan angka 21 volt. Oke. Di sini iya sudah berganti ke DC ya. Ada di angka 22,31 volt ya untuk charger yang didapatkan dari impact driver GT126. Sekarang kita akan mengetes secara langsung seberapa besarkah voltase yang ada di baterai ini ya, baterai dari GT126. Ini kalau baterainya secara kapasiti di dalam ada 10 sel, cuman untuk voltasenya kita belum tahu, makanya kita cek sekarang. Oke, 1 2 3. Ya, seperti dugaan saya dan seperti prediksi saya, voltase baterainya ada di angka 19,35 ya, 19,35 volt
Untuk satuannya DC, kalian bisa lihat sendiri di sana ya. Oke. Sebentar. Nah, ya, itu dia baterainya berkapasitas 19,35 volt ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetes seberapa cepat RPM, kecepatan putaran yang ada pada Power Tools ini. Kita akan mulai dari kekuatan yang paling rendah aja dulu. Oke, di speed paling rendah ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di situ speednya di yang paling bawah ya, yang ini ya. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, 1 2 3. Oke, saya rasa cukup. Untuk hasilnya kita lihat 1346 itu yang paling tinggi ya kecepatan dari RPM yang kita tes di mode yang paling rendah. Kemudian yang paling rendah kecepatan RPM-nya yang didapat dari alat ini adalah 1328 ya. Oke, untuk rata-ratanya 1346, dan untuk paling tinggi ada di angka 1346 ya. Oke, jadi itu dia untuk kecepatan di mode yang paling rendah. Kita sekarang beralih ke kecepatan di mode medium ya. Oke, sekarang kita akan coba tes langsung. 1 2 3. Oke, saya rasa sudah cukup. Sekarang kita lihat hasilnya untuk pengetesan yang kedua di mode speed medium. Oke, itu untuk yang paling tinggi kita dapatkan angka 1846 ya untuk kecepatan RPM-nya di mode speed medium. Untuk yang paling rendah 1800, untuk yang rata-rata 1842. Jadi untuk yang tadi di mode speed paling rendah kecepatan RPM-nya ada di angka 1300. Kalau di mode yang medium, ini medium, kecepatannya ada di angka 1800. Jadi kita sekarang akan beralih ke kecepatan yang paling tinggi. Apakah akan tembus seperti klaim yang ada di sini, yaitu 3500 RPM. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetes secara langsung kecepatan RPM tertinggi di mode speed high ya. Ini mode speed high ya, itu indikatornya ada di paling atas. Apakah akan sesuai dengan klaim yang ada di yang tertulis di unit ini, yaitu 3500 ya. Oke, 3500 RPM. Apakah akan sesuai dengan ini? Kita buktikan secara langsung ya. Oke, ini dia. Kalian kelihatan langsung ya hasilnya nanti ya. Oke, sudah cukup. Dan hasilnya adalah 3694 ya. Jadi kecepatan RPM-nya sepertinya sudah memenuhi ekspektasi yang tertulis pada unit GT126 ini, yaitu 3500, dan ternyata kita menemukan angka lebih tinggi dari ini, yaitu 3600. Kita lihat lagi, ini RPM yang paling rendah yang kita dapatkan di mode speed high. Kemudian rata-ratanya ada di angka 2309, dan speed tertingginya yang kita dapatkan di angka 3694. Oke, RPM-nya ternyata approve. Oke, itu dia teman-teman ya untuk reviewnya dari impact driver brand J-Tools GT126. Nah, kesimpulannya apa kira-kira teman-teman? Kesimpulannya adalah mungkin bagi kalian yang ingin mencari sebuah referensi produk lain
daripada yang kalian lebih kenal mungkin itu lebih mahal, atau yang kalian lebih kenal itu lebih kurang sreg. Ini mungkin bisa menjadi salah satu dari pilihan kalian, karena ini harganya murah sih, menurut saya sih murah ya, hanya ada di angka 600 ribuan, kurang lebih sedikit ya. 600 ribuan, dan itu pun tergantung dari diskon dan juga tergantung dari voucher yang kalian punya di aplikasi ya. Tapi buat kalian yang mungkin ingin sebuah produk yang satu ini, nanti kita akan kasih linknya di deskripsi, silahkan kalian lihat di situ ya. Jadi untuk kesimpulannya, impact ini sangat worth it, apalagi dengan kelengkapan yang ada di boxnya ini. Dan untuk serangkaian tesnya kalian tadi sudah lihat sendiri ya, bagaimana tesnya yang kita lakukan di video kali ini. Tapi bagi saya sih ini ya worth it aja buat kalian yang mungkin sudah tahu bagaimana kualitasnya produk global ya. Jadi bagi saya sih ini sudah murah ya, juga sangat layak untuk kalian koleksi di rumah atau dimanapun, karena sudah brushless juga ya kan mesinnya, dan tampilannya juga agak ganteng kayak gini gitu kan ya. Jadi saya rasa ini sih worth it aja sih teman-teman. Oke, jangan lupa untuk terus share, subscribe, dan juga like video ini. Mungkin bisa bermanfaat buat kalian, atau mungkin bisa untuk bermanfaat bagi teman-teman kalian yang sedang nyari impact driver dengan harga ekonomis, tapi untuk performa mungkin tidak akan mengecewakan kalian ya. Untuk itu jangan lupa terus tonton channel ini supaya bisa terus berkembang bersama kalian. Dukung terus supaya kita juga bisa mereview power tools yang lain. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.